tuh sama nggak mau pakai jadwal lama jadinya. Mulai tetap lagi 40 tahun ya, walaupun terbit kemudian menitnya jalan enggak? Iya Pak. Orang rasanya rok. Sama mana? Sama. Lambat nggak masuk ya? Oh iya udah banyak. Langsung ya dan serah. Tadi gambar juga. Weh, cerita. Kita recording. Nah, kan tak ngomong gitu Pak. Keluar ya. Ngapa saya keluar ya? Otakku yang butuh atau gimana? Mau kok mati gila. Ternyata jam berapa ini? Jam 10 masih keluar dengan sendirinya. Sepertinya Zoom ini punya ya, yang bisa menguatkan anak kecil, anak-anak yang tidak mau belajar. Apa? Ismail jelas banget drama hari ini ya. S1 lagi. Halo semuanya. Tunggu ya. Halo. Nggak kedengaran. Ini kecil ya. Suaranya nggak kedengaran. Lihat anak gila ini yang di samping aku melihat ini. Kita ngapain? Suaranya kecil. Lihat Abil. Abil gitu. Halo anak-anak. Nah, jelas. Ya, sudah. Ini sudah lagi ya jaringannya. Kita akan mulai kembali. Akhirnya aku kok jadi keluar. Persiapkan diri untuk mengikuti kembali ya. Oke. Kok suaranya kecil? Kok suaranya kecil? Iya. Suara Iya. Suaranya Mr. Joko kan mendengar enggak? Kedengeran enggak? Anak-anak. Halo anak-anak. Nah, oke, siap ya mengikuti kembali ya. Ya. Oke. Ini Mr. Joko akan share kembali materinya ya. Nah. Sudah ya, sudah kelihatan ya anak-anak ya. Belum. Oh ya, tunggu sebentar lagi. Dah. Belum. Sudah. Belum. Tapi enggak ada. Mas Iya. ya. Belum.
Gambarnya belum keluar. Belum. Nah, Tempatnya Mr. Joko kalau sudah dia kosong. kan di tempat kalian ya. Belum. Layarnya kosong. Gambarnya belum ada. Gambarnya belum ada. Coba. Gambar. Sudah gambarnya. Sudah, sudah, Ya. sudah. Sudah. Nah, baik, sudah kelihatan ya. 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 Nah, anak-anak, pada penilaian tengah semester yang kedua ini, yang pertama ini sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dari PTS sebelumnya. Nah, berbedanya di mana? Berbedanya yaitu pada cara mengerjakannya. Biasanya PTS di kemarin-kemarin ya, tahun sebelumnya itu kalian diberi soal di Google Form, terus kalian langsung mengerjakan, keluar nilai ya. Nah, untuk tahun ini untuk kelas 3 ya, itu berbeda. Kalian penilaiannya akan di praktek. Ya, penilaiannya di praktek. Nanti akan diberi tugas baik tema 1 maupun tema 2 apa yang harus kalian kerjakan. Nah, ini yang pertama tema 1. Kalian diberi tugas untuk mempresentasikan cara merawat dan memelihara hewan. Nah, kenapa kok penilaiannya yang tahun ini berbeda? Ya, supaya meningkatkan kualitas kalian ya, dan supaya lebih bagus ya, lebih bagus kepandaian kalian meningkat baik, keterampilan kalian juga meningkat ya. Itu penilaiannya praktek. Nah, jadi kalian akan dinilai dengan pendekatan STEAM. Jadi STEAM itu apa? Nah, penilaiannya itu harus ada sainsnya ya, supaya teknologi yang kalian pelajari juga bisa diterapkan. Kemudian engineering, art, dan ya, juga bisa tercakup semua dalam penilaian yang berbasis STEAM dan proyek ini nanti. Nah, jadi hasil dari penilaian PTS kali ini ada diantaranya proyek ya, dan juga berupa presentasi siswa. Jadi kalian tuh juga dilatih untuk belajar cara kan pengalaman. Nah, untuk tema 1, tema 1 kalian akan diberi tugas membuat proyek, yaitu video rekaman, membuat video presentasi merawat dan memelihara hewan. Hewannya tadi Mr. Joko sampaikan ya, boleh apapun ya, hewan kecil, hewan besar, boleh kalian pakai, kalian sediakan untuk tugas ini ya. Misalnya kucing. Nah. Ikan boleh. Iya boleh, ikan boleh, kucing, boleh. ya hewan peliharaan tentunya hewan yang jinak ya, jinak dan tidak membahayakan kalian. Nah, sebelum kalian melakukannya, tentu kalian harus tahu bagaimana sih merawat dan memelihara hewan itu. Yang pertama adalah menyediakan kandang yang nyaman. Nah,
Kemudian setelah kandangnya itu kalian sediakan, ya kandangnya sederhana juga bisa. Kemudian jangan lupa memberi makan dan minum secara teratur supaya hewannya tidak kelaparan dan kesehatannya itu juga terjaga ya. Nah, kemudian menyediakan tempat di luar kandang. Nah, ini bisa tempatnya luas atau agak luas ya. Nah, kalau yang tidak punya bagaimana? Ya bisa di dekat rumah, depan rumah sedikit, di belakang rumah ya. Atau tempat yang penting di luar kandang, tidak harus di luar rumah ya. Di luar kandang kan masih boleh di dalam rumah, tetapi di luar kandang hewannya tadi. Nah, kemudian supaya hewan itu sehat, maka harus ini membuat pagar khusus hewan. Ya, jadi supaya hewannya itu juga terjaga dari gangguan dan hewannya pun juga tidak Kalau nggak punya keluar. pagarnya gimana? Iya, jadi hewan itu menyenangkan, tetapi hewan peliharaan itu kalau tidak terjaga dengan baik malah bisa membuat masalah nantinya ya. Nah, jadi demi keamanan hewan. Berikutnya, memelihara hewan itu juga caranya yang berikutnya menjaga kebersihan hewan, dimandikan, ya disisiri bulunya, misalnya itu kucing ya bulunya lebat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, hewan itu diperiksa secara teratur ya supaya penyakit-penyakit kulit atau penyakit apapun bisa segera diatasi. Bisa pula diberi vaksin ya, diberi vaksin supaya sehat ya. Kemudian juga kita bisa melatihnya supaya hewan tersebut semakin jinak, semakin dekat dengan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, tugasnya apa nanti? Tugasnya yang akan kalian lakukan, ini Mr. Joko tampilkan contoh tugasnya. Sebenarnya sudah Mr. Joko share di GC sih ya. Dapat Mr. Joko sampaikan di GC. Halo, Ya, nanti kalian bisa lihat saja di GC ya, soalnya ini juga untuk hemat waktu juga ya. Berikutnya untuk tugasnya seperti apa, nanti bisa kalian lihat kembali di GC dan semoga nanti kalau waktunya ada akan tampilkan ya untuk contoh tugasnya, membuat videonya. Oke, cukup ya dari Mr. Joko, silakan bisa mempersiapkan diri untuk Mem Romana menyampaikan tugas di tema 2 nanti. Silakan Mem Romana. Terima kasih Mbak Joko. Anak-anak masih semangat? masih. Ayo duduknya yang betul. Ayo semua betul, karena hari ini materinya sangat padat. Maka nanti harus diperhatikan supaya dapat melaksanakan dengan baik. Untuk materi kedua, anak-anak nanti mau membuat dan memelihara tanaman gantung. Ya, seperti Mr. Joko juga, nanti anak-anak akan membuat video mempresentasikan bagaimana cara membuat dan memelihara tanaman gantung. Kemudian dari materi hari ini sudah di-share oleh Mem Romana sama Mr. Joko di GC masing-masing ya. Nanti bisa melihat contoh-contoh dari itu. Kemudian apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya, yaitu dengan botol aqua bekas, ada tanah air dan tali arang serta tanaman yang akan ditanam. Serta alat yaitu ada pisau, cetak, cat akrilik dan kuas. Itu ya. Jadi anak-anak sudah persiapan sejak kemarin hari Senin ya. Hari Senin kemarin nggak ada tugas, anak-anak sudah suruh menyiapkan apa yang akan dikerjakan pada hari ini. Ya.
Dalam pembelajaran nanti, pada waktu anak-anak mempresentasikan secara tidak langsung, nanti anak-anak akan memberikan 5 poin, yaitu ada STEAM. Itu dari SEEAM, yaitu dari sains meliti kehidupan daur hidup. Anak-anak akan belajar sains. Kalau zaman dahulu IPA ya, belajar IPA dari sesuatu kehidupan yang ada di lingkungan kita. Teknologi. Waktu belajar teknologi jangan membayangkan teknologi yang tinggi-tinggi, mesin-mesin yang enggak. Ternyata teknologi itu merupakan alat yang akan dipergunakan oleh anak-anak. Kemudian dimulai dari mengidentifikasi anak-anak itu mau apa, bagaimana cara memecahkan masalah ya. Seperti botol tadi, untuk membuat pot, bagaimana cara memotong. Maka perhatikan, kita lihat dan artinya akan anak kreatif. Nanti pada pembuatan tempat tanaman gantung, anak-anak tidak harus seperti yang ada di buku tema, tapi boleh berkreasi, boleh berkreatif sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima akan juga belajar matematika di situ. Nanti pada waktu kita presentasi secara tidak langsung, kita akan melaksanakan 4 poin tersebut. Nah, ini kamu lihat ya, untuk mencari botol aqua. Botol aqua warnanya tidak harus hijau, mau putih atau warna yang lain. Nah, kemudian untuk peralatan, karena anak-anak menggunakan gunting dan pisau, maka harus berhati-hati. Jangan sampai nanti ada cedera di tangan. Diperhatikan bagaimana cara memotongnya. Kemudian nanti untuk membuat bentuk-bentuknya, silakan bervariasi dan menarik. Ya, bagaimana cara merawatnya? Tentunya jangan lupa bahwa tumbuhan itu perlu disiram. Ya, siramnya itu sehari 2 kali, pagi dan sore, supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kemudian dipupuk dan dibantas hambanya. Kemudian anak-anak jangan lupa setiap 1 tahun paling lama ya, tapi paling bagus 6 bulan sekali dipupuk tanam dan pupuknya perlu diperhatikan, kan harus ada penggantian. Selanjutnya, nanti untuk bervariasi dalam membentuk, anak-anak akan berlatih juga. Waktu nanti bercerita, anak-anak silakan ya bawa hasil tanam, presentasikan, diceritakan dari awal kamu membawa botol sampai memotong, membentuk dan menjadikan, mengisi dengan kulit, tanah kulit, nanti hasilnya akan dipresentasikan. Bahkan sampai mengalami kegagalan pun nanti juga boleh diceritakan mengapa kok sampai gagal. Mungkin tumbuhannya mati, lupa untuk menyiram sebagai tanda bukti bahwa tanaman itu butuh air untuk hidup. Ya, terus dijelaskan bagaimana caranya untuk menanggulangi. Ingat ya, tidak boleh menanam kacang hijau lagi, tapi tanamannya yang ditanam tanaman hias. Tidak boleh tanaman yang besar-besar, nanti tidak muat potnya ya. Ingat ya, tanaman hias, tidak harus membeli yang mahal, tidak harus membeli, yang ada saja yang dipakai. Cari yang ada di sekitar kita ya. Tuh. Kemudian ini bentuk-bentuknya supaya menarik ya. Bentuknya kamu lihat seperti ini ya. Pot gantungnya bermacam-macam. Nanti kalau botolnya berwarna putih, anak-anak bisa berkreasi, bisa untuk menambah warna dengan cat akrilik itu ya. Anak-anak untuk selanjutnya nanti untuk lebih jelasnya ini Bapak Anton akan ikut menjelaskan anak-anak, diperhatikan ya. Ya, sikap dulu yang baik. Nah, itu ya anak-anak ya. Nanti tugas hari ini Mem tunggu untuk seminggu yang akan datang. Jadi nanti yang
kelupaan, yang malas mengerjakan akan ketahuan. Gitu ya. Mulai hari ini untuk pembuatan pot gantung dan menanam tanaman hias. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Bapak Anton kami persilahkan. Monggo Pak Anton. Waktunya. Anak-anak masih semangat? Oh, masih ya? Silakan Anton. Semangat. Anton minta tolong. Ya, sudah nyalakan Pak Anton? Silakan Pak Anton. Anak-anak jangan lupa ya. Jangan lupa ya, untuk membuat pot, hati-hati dalam menggunakan alat-alatnya, guntingnya, pisaunya, terutama dalam membentuk. Jangan sampai tangannya cedera. Terus yang kedua, nanti anak-anak pada waktu presentasi harus percaya diri. Ngomongnya yang jelas, bicara yang jelas, kemudian alatnya diperlihatkan ya, seperti video yang ada di Google Classroom yang Mem Rumana hari ini sampaikan. Nanti yang keras, yang berani, yang jelas ya. Sehingga nanti anak-anak pada waktu itu, waktu menjelaskan, sudah ada 5 faktor yang harus sudah dijelaskan. Ada IPA-nya tadi ya. IPA STEAM yang pertama kali. Nah, STEAM-nya itu tadi ada IPA-nya tadi 1. Anak-anak masih ingat di tema 1 ya. Bahwa makhluk hidup itu harus makan dan minum ya. Ya, itu masuk pada pelajaran IPA, sainsnya. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya, teknologinya bagaimana? Alat-alatnya bagaimana? Kita tidak perlu membayangkan alat-alat yang mahal harganya. Ternyata alatnya sederhana. Anak-anak punya semua. Ada gunting, ada pisau, ya. Kemudian ada tali, jangan lupa. Kemudian supaya bagus, nanti dibentuk sebagus mungkin supaya menarik. Kemudian nanti anak-anak itu juga akan belajar kewirausahaan, ya, akan belajar kewirausahaan, belajar mencari uang. Kalau anak-anak itu menanam banyak dan bentuknya bermacam-macam, sangat menarik. Nanti tanaman itu bisa dijual, ya. Kalau sudah dijual, anak-anak menawarkan dengan sopan, menawarkan yang baik supaya pembelinya tertarik sehingga bisa menghasilkan uang. Mem Rumana berdoa, siapa tahu besok anak-anak salah satu dari kalian, ya, bahkan ada 2 atau 3 orang yang jadi pengusaha untuk penjualan tanaman. Bermacam-macam. Ya, bentuknya sangat bermacam-macam, maka jangan lupa. Nah, karena Mr. Anton sudah datang, selanjutnya anak-anak silakan mendengarkan penjelasannya. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya, untuk anak-anak, ya, untuk keluarga, untuk papa dan mama, kakak dan adik.
adik-adik semua sehat ya. Salam sehat dari Pak Anton. Anak-anak, terkait dengan tes setengah semester pertama, nanti khusus anak-anak kelas 3 berbeda dengan kelas yang lain. Kalau kelas yang lain, nanti ada tes, ada pilihan ganda, ada isian, dan mungkin urean. Khusus anak-anak kelas 3, nanti tesnya dengan praktek. Jadi membuat proyek, membuat aktivitas yang tadi kan temanya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup itu tadi dikatakan ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Tetapi nanti anak-anak akan praktek membuat atau merawat makhluk hidup itu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan anak-anak. Kalau nanti prakteknya tentang merawat atau memelihara binatang, diusahakan binatang apapun yang ada di sekitar Anda di rumah itu bisa diamati, diteliti supaya tetap hidup dan sehat itu bagaimana. Lalu yang kedua, kalau nanti tentang tumbuhan-tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati tentang keindahannya. Misal tanaman hias atau tanaman hias jenis apa dan seterusnya. Nanti anak-anak akan dinilai hasil dari kerja, dari praktek ini. Anak-anak nanti bisa menceritakan hasil praktek itu dari awal sampai akhir. Dan nanti dari praktek ini, anak-anak sudah akan dilihat nilainya. Jadi sudah ada nanti unsur matematikanya, ada unsur pengetahuan atau sains atau IPA, dan juga bahasa. Jadi bahasanya juga sudah muncul. Ketika anak-anak nanti bisa menyampaikan, bercerita yang bagus tentang praktek yang dialami, itu berarti anak-anak sudah bisa berkomunikasi, menyampaikan ide, gagasan dengan bagus. Nah ini sudah berarti anak-anak pintar, bisa percaya diri kan gitu. Matematika nanti juga akan ada hitungannya tersendiri. Misalnya tadi merawat kucing. Merawat kucing itu kan butuh makanan ya. Makanan itu harus dibeli. Nah beli harganya berapa. Kalau misalnya ini 1 minggu harganya berapa, nanti kalau 1 bulan berapa. Nah misalnya begitu. Nanti bisa hitungan yang lain. Misalnya ada, kan kalau di kelas 3 itu ada pecahan ya. Ada pecahan setengah, ada seperempat, dan seterusnya. Kan gitu nanti anak-anak bisa belajar dari praktek itu, guru yang akan menilai. Sekali lagi, anak-anak praktek bersama dengan didampingi orang tua, Bapak Ibu guru yang menilai. Anak-anak harus tetap bahagia, tetap gembira. Prakteknya jangan sampai membuat stres ya. Santai aja dengan gembira. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, bisa tanya kepada Bapak Ibu. Tentu akan diberi jawaban dan diberi solusi caranya bagaimana. Boleh juga bertanya dengan teman dan juga orang tua. Itu yang Pak Anton sampaikan. Lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Tetap semangat, anak-anak akan menjadi peneliti-peneliti, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, bisa berkomunikasi, bisa percaya diri dengan apa yang kalian buat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Romana dan Pak Joko. Terima kasih ya, Pak Anton kembali ke kantor lagi. Selamat, salam sehat semuanya. Penjelasan pada anak-anak, anak-anak akan lebih jelas. Masih semangat anak-anak?
Semangat. Iya. Ingat ya, nanti anak-anak akan bercerita dari awal sampai akhir. Nah, mulai hari ini nanti anak-anak boleh mentipu dulu ya, mentipu untuk membuat cerita-cerita. Mungkin supaya nanti tidak kewalahan, kita nanti berbicaranya boleh pakai orek-orek apa dulu yang akan dibicarakan ya. Tapi pada waktu presentasi tidak usah membaca. Tidak usah membaca tulisan ya. Waktu membuat video langsung saja ngomong dengan percaya diri. Nanti sikapnya juga dilihat. Sikap anak-anak waktu berbicara sama saat ini juga waktu Zoom dilihat sama Mr. Joko sama Mem Romana loh. Terus sikapnya masuk di nilai PPKN. Maka pada waktu Zoom harus benar-benar tertib, tidak boleh sembarangan cara duduk atau main-main sendiri, tidak boleh. Nah, supaya nanti nilainya bagus, maka sikapnya juga harus dijaga supaya nilai PPKN-nya juga baik. Waktu memakai seragam, dibetulkannya betul, sepatunya, kaos kakinya, nanti videonya lengkap ya, dari atas sampai bawah. Sehingga barang yang akan dipresentasikan diperlihatkan. Itu Mr. Joko ya. Nah, mungkin selanjutnya akan diperjelas oleh Mr. Joko. Mari kita dengarkan Mr. Joko selanjutnya. Ya, anak-anak, yang disampaikan Guru Mana benar sekali ya. Persiapan sejak sekarang ya, karena nanti ketika jadwal tes tengah semester sudah dibagikan, kalian tinggal enak ya. Kalau mengumpulkan Kapan? tes baru membuat, nanti kamu akan stres ya, karena harus belajar dengan pelajaran yang lain kan. Nah, ada Inggris, Mandarin, maka mumpung masih jauh hari, tanggal berapa mana tesnya nanti? Nanti mulai minggu depan ya. Nah, minggu depan sudah minggu depan sudah mulai tes. Nanti untuk jadwalnya masih menunggu dari Bapak Anton sebagai sekolah. Tapi anak-anak tetap semangat, tetap belajar terlebih dahulu. Perkara nanti jadwal bisa kita tunggu selanjutnya. Kalau mau membuat sekarang terus selesai nggak apa-apa, disimpan dulu, nanti pas tesnya mulai, jadwal tes keluar, kalian bisa Tinggal melaporkan Mister ya. tinggal melaporkan ya. Di BC ya kan, enak. Ingat loh ya, boleh mulai dari sekarang. Boleh mencicil dari sekarang. Sehingga minggu depan pada waktu ada jadwal tes, anak-anak tinggal menyampaikan hasil video yang telah anak-anak buat. Tugasnya ada 2 ya. 1, presentasi tentang hewan. Yang kedua tentang tumbuhan, yaitu hiasan dari aqua botol. Pastikan ya. Kalau masih bingung gimana sih cara presentasinya, contoh presentasi, kalian bisa melihat di GC ya. Di situ ada presentasi dari Mem Romana, ada contoh presentasi dari seorang siswa yang terdeposter di GC ya. Jelas ya anak-anak ya. Mau tanya? Ada yang belum jelas? Sudah. Nah, Ya. kita tutup ya dengan doa kalau sudah ya. Ya. Mari bersikap doa yang baik. Apa? Gimana? Mulai kapan? Minggu depan. Depan ya. Nanti nunggu jadwal dulu ya. Minggu ini jadwal akan di-share. Nanti untuk selanjutnya tinggal mempersiapkan mata pelajaran yang akan diteskan. Oke? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, pejamkan mata. Abil. Kita mulai. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kegiatan Zoom pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Selanjutnya bimbinglah kami, sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya sehingga kami semakin cerdas, semakin pandai dan membanggakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita foto dulu, anak-anak.
Ayo kita action dulu. Ya. Semua action. Hitung nomor mana ya? Sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat belajar untuk mengikuti PTS yang pertama. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Makan yang bergizi. Istirahat cukup. Jangan lupa senyum. Happy. Oke? Dan terakhir, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dadah. Tuhan. Berdoa dulu ya. 1, Dadah. 2, Dadah. 4. Dadah. Oke. Dadah. 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 Dadah.